Oke, jadi bagi semua para penduduk YouTube yang masih ada. Jadi 10 pertanyaan yang saya akan jawab yang kemarin saya bikin di Instastory Instagram. Jadi saya akan jawab mulai dari yang pertama. Di sini dari akun grup saya sendiri yang mungkin pengen saya damai dengan rapper-rapper di Papua. Jadi di sini akun official PKC. Bisa kakak minta damai sama semua rapper di Papua yang lagi bentrok. Jadi di sini bisa, saya pribadi saya bisa minta damai. Cuman dari mereka aja lah. Jadi yang pertama, saya punya masalah sama siapa di Papua ya? Siapa men? Kalau menurut lo? Yang pertama, saya akan minta damai buat di dalam kota saya sendiri, Jayapura, terutama buat yang sedikit ada, mungkin kemarin ada ya sedikit les ya. Saya pribadi, saya jaga pati dari PKZ PKC ya. Dari saya pribadi sendiri, saya akan minta maaf jika ada salah kata atau kesalahan apa yang kemarin saya buat. Saya akan minta maaf. Dan saya sebagai seniman dan Om Evo The Fenomeno juga sebagai seniman, dan jika mau ingin damai sama saya, oke, mari kita damai. Dan bagi seluruh, bukan musuh, memang mau bilang musuh juga bukan, saudara yang buat lagu distrik sama saya, mulai berawal dari Lucky Lalapari, tapi itu sudah aman. Habis itu kedua buat Cikoli Somer, respect. Dan pokoknya banyak lah, semua rapper yang di saya, pokoknya respect buat semua. Dan saya sangat bersyukur saya punya visi dan misi berhasil. Visi dan misi berhasil karena di tahun 2020 bulan Januari, kenapa saya sengaja buat lagu Pele Putus, dan di situ ada lagu lirik yang berjudul, yang berbau, pokoknya bikin seniman di Papua panas. Dengan saya punya lirik yang ada bilang, kembali kupulihkan hip hop di tanah Papua, 90% hanya top dengan lagu cinta. Kenapa saya sengaja bikin lirik begitu? Bukan saya jatuhkan atau larang buat lagu cinta, bukan. Jadi saya hanya kritik. Bedakan kritikan dengan larangan, harus kalian bisa paham. Jadi kenapa sengaja saya bikin 90% hanya top dengan lagu cinta? Ya memang itu real. Karena di tahun 2020 saya pengen itu hip hop ini dia rame. Hip hop dia rame dengan distrik. Itu impian saya, dan saya sudah siap dari awal. Saya sudah siap terima hujatan dari siapapun dia. Karena saya ingin biar walaupun saya punya diri dihina, mau di apa, intinya saya pengen hip hop di timur rame. Dan ternyata itu visi dan misi itu berhasil, bangunkan hip hop di sini. Maksudnya teman-teman yang sering buat lagu cinta juga mulai membara, panas. Dan itu bukan saya benci atau larang buat lagu cinta, bukan, itu hanya kritik. Dan saya sangat bersyukur yang penyanyi lagu cinta juga ikut buat lagu dis dan rame, dan saya senang. Jadi buat semua rapper di Papua, saya pribadi, saya jaga pati, saya akan minta maaf buat kalian semua jika ada salah. Pokoknya intinya semua terbaik.
tetap semangat, dan saya pribadi juga bersyukur bahwa visi dan misi saya berhasil bangunkan kalian punya semangat dalam dunia hip hop. Oke, yang kedua dari siapa nih? Yang kedua tidak ada, saya lupa screen. Bahaya sekali. Langsung saja yang ketiga. Yang ketiga, silakan bertanya tentang bagaimana kakak tanggapan tentang rapper-rapper yang ada sementara di kakak. Intinya saya pribadi tuh senang karena itu juga satu, itu hip hop ini kita bebas untuk di siapapun. Kita tuangkan, kita punya isi hati yang kita rasakan tuh kita keluarkan. Dan dari saya pribadi tetap semangat berkarya dan tetap tunjukkan yang terbaik. Oke. Dan yang keempat, apa tanggapan Anda ketika di satu komunitas? Tanggapan saya, ya, semoga satu komunitasnya tetap jadi yang terbaik dan buat lagu distrack itu yang real. Dan pokoknya intinya saya pribadi, dorong mau di satu komunitas mau di saya silakan. Tapi kan saya sudah pernah bilang, tunggu bulan pakai daster baru saya ladeni. Bukan saya mau ladeni karena tidak mampu atau takut, tapi saya tidak tahu mereka siapa. Jadi intinya saya support, tetap selalu berkarya. Wow. Dan yang kelima, lebih suka distrack atau lagu cinta? Dua-dua. Tapi yang lebih saya suka, makanya lebih lagu distrack. Karena distrack panas, enak, mantap. Dan yang keenam, rap ini sudah masuk dalam pekerjaan yang kaks tekuni sekali atau hanya sekedar hobi yang tersalurkan? Rap ini bukan, bagi saya pribadi tidak masuk dalam pekerjaan yang tetap. Ini hanya orang Ambon bilang sampingan. Karena kita rap menghasilkan uang dan kita juga harus kerja, tidak boleh fokus ke situ saja. Tapi banyak rapper, teman-teman rapper yang hebat sekarang fokus hanya di rap. Itu tujuan mereka yang bagus. Tapi bagi saya pribadi, tujuan saya bukan cuma di rap, bukan. Rap hanyalah sampingan saya. Dan kita lanjut yang ketujuh, langkah atau cara nge-rap bagi pemula agar cepat pandai, gimana caranya Kak? Saya bukan Tuhan, karena kita sama-sama manusia biasa. Dan kalau kita mau pandai, ya dari kita pribadi sendiri. Kalau mau jadi rapper yang pandai dan cerdas, ya itu dari kau sendiri. Kau tekuni, kau belajar, kau semangat begitu, ya tetap kau cerdas. Tapi kalau asal macam mau buat lagu, kita di sini teks buat lagu itu upload menghilang, tidak sibuk dengan itu lagi, jadi kita akan pintar. Tapi kalau kau tekuni, kau niat saya harus jadi rapper, itu kau akan pintar. Itu belajar diri sendiri, bukan belajar mau paksakan diri untuk ajarkan orang. Kita belajar diri sendiri dulu sampai sudah bisa, baru kita bisa kasih pendapat atau masukan buat yang lain. Jadi kita lanjut yang ke-8. Kaks lebih suka genre old school atau trap? Suka dua-dua, tapi yang lebih saya suka
old school. Old school, tetap old school. Itu dia bilang di belakang, itu dia bilang old school sampai mati. Tapi semua genre kita harus kuasai, bukan cuma satu genre. Dan yang ke-9, mana nih yang ke-9? Siapa rapper di Papua yang jadi kopu panutan? Kalau rapper di Papua yang saya punya panutan, bagi saya tidak ada sih. Cuman yang saya suka, kalau yang saya suka banyak. Kalau panutan tidak ada. Karena kalau bilang macam saya panutan, kita punya panutan macam dia bimbing kita ini itu saya tidak bisa sebut, karena saya pribadi sendiri itu dari awal sub komunitas sama dengan Trikorason. Trikorason itu ada di situ, kita punya kakak senior juga. Kakak senior itu banyak, mau sebut nama satu-satu juga terlalu banyak. Jadi bagi saya itu panutan di Indonesia pun, seluruh Indonesia pun, bagi saya pribadi itu sapu panutan tidak ada. Karena saya bikin lirik lagu itu cukuplah hormatilah diriku sendiri, hargailah diriku sendiri, hormatilah karyaku. Karena kita membilang ini sapu panutan di dia, tapi dia tidak pernah ajarkan saya ini tidak pernah. Jadi saya itu pribadi sendiri, dan intinya itu di Papua itu rapper itu banyak hebat. Yang terakhir, hal dan motivasi apa yang buat Kakak Jaka pilih terjun di dunia rap dan mulai bikin channel YouTube kapan? Hal dan motivasi itu dulu itu, kalau bilang tahu rap itu sudah lama. Cuman kalau orang bilang terjun dan belajar giat di situ baru. Saya barusan, kalau tidak salah itu 2015. Saya baru sekali, sangat baru. Kalau macam suka rap itu sudah lama suka. Semua yang sering-sering dengar lagu rap juga, kalau biar kalian tidak tahu rap, tapi dari sekarang kalau kalian suka rap dan senang, itu berarti salah satu cinta aliran hip hop begitu. Tapi kalau macam terjun baru, sangat baru. Dan 10 pertanyaan itu mungkin saya jawab belum terlalu padat, mungkin terlalu singkat. Tapi bagi saya pribadi, intinya saya sangat bersyukur dan saya sangat berterima kasih buat teman-teman yang sudah benci saya dan buat lagu diss sebanyak-banyak. Sudah ya berapa banyak itu lagu yang keluarkan untuk saya tentang itu. Dan ada dalam lirikal saya yang bilang rapper satu Indo tidak ada yang saya takut. Itu sangat banyak yang permasalahkan lirik itu juga. Dan bagi saya pribadi kan, rapper satu Indo tidak ada yang saya takut. Ya sangat benar. Karena buat apa kita sama-sama manusia, kita sama-sama rapper, harus kita takut. Kalau kau takut, tidak usah jadi rapper. Kita saling menghargai, sudah cukup. Jadi bukan saya bilang tidak ada yang saya takut karena saya jago, tidak ada. Semua rapper di Indonesia ini semua jago, cuman saya tidak takut. Itu prinsip saya. Itu saja yang saya mau sampaikan buat teman-teman semua yang ada dimanapun Anda berada. Dan saya Jakapati PAKC akan minta maaf dan respect buat semua pembenci lah, semua pembenci atau semua rapper yang di saya
saya tidak akan ladeni, dan saya akan selalu, mulai dari sekarang saya akan respect buat kalian semua. Intinya di tahun 2020 bulan Januari saya sudah buat kejutan dan kalian sudah ribut, dan mau masuk tahun 2021 kita harus damai dan berjalan ke depan. Dan kita semua berkarya dukung tanah Papua dan Indonesia. Tapi yang terutama tetap saya pegang tanah Papua. Karena makan minum semua kita hidup di bernaung di atap bumi Papua. Dan pokoknya respect buat adik-adik semua, kakak-kakak semua. Tetap semangat berkarya. Sampai kita ketemu di proyek-proyek lain. Dan bagi teman-teman semua yang saya sudah respect dan saya sudah minta damai, jika kalian ingin damai silakan komentar di bawah. Dan jika kalian tidak berkomentar berarti kalian masih anggap saya sebagai musuh. Dan kalian anggap saya sebagai musuh tapi saya anggap kalian sebagai saudara. Dan jika kalian anggap saya sebagai saudara dan kita damai, mari komen di bawah.